Jadi kalau dikatakan roh Allah berarti roh Allah itu roh. Yalah ada itu dalam firman kan, Bangku. Kalau dikatakan manusia Allah berarti Allah itu manusia gitu. Oh, kalau manusia Allah ya beda lagi, Bang. Lah apa bedanya? Kan 1 ada manusia Timotius dan Allah. 6:11. Masa tidak Lah itu beda, tadi Bang? kan ada roh, kan ada roh dan Allah, kan ada roh dan Allah, kan ada roh dan Allah. Namanya manusia Allah dan manusia ya beda. Ada satu manusia, ada satu Allah. Pintar Masa Abang giliran tidak ini membedakan, Bang? giliran ini Bahasa- pintar. Bahasa Oke. Abang tidak mengerti. Saya tanya Abang yang simpel-simpel aja, Bang. Kalau Oke, betul sekarang dan saya beda tanya sama dulu. betul, Bang. Sabar Itu dulu, berbeda sabar sama dulu. tidak. Sabar dulu, Tidak usah sabar, balik ke sabar. situ lagi, Bang. Sabar dulu, Itu takut kali berbeda sama ditanya. tidak, Bang. Bang Yuda sebentar. Takut sekali ditanya. Ya sudah. Tidak, saya tidak takut ditanya, Bang. Saya aman-aman Ya saja, sudah. Bang. Oke. Ya sudah, Bang. Sekarang saya katakan manusia teos. Apakah itu adalah teos? Anda mengatakan antara manusia dan teos itu berbeda. Nah, roh teos, kenapa Anda tidak bisa bedakan antara roh itu beda dengan teos itu beda? Kenapa seketika ada kata roh teos atau pneumahotheos, kenapa seketika Anda mengatakan bahwa teos itu adalah roh? Kenapa? Sudah, Bangku. Tadi kita sudah bahas terlalu banyak. Jadi istirahat. berbeda, Bang. Ya, Bukan istirahat. itu terus. Ini ada tamu. Saya biasa kalau ada masuk tamu. rumah datang tamu terus di rumah ya. Kalau banyak. Oh, ada Ya bagaimana, Bang? Oh, aduh. Ada meme bos. Nah, meme bos. Ketika dikatakan roh teos, kenapa bisa diartikan bahwa teos itu adalah roh? Ya, kenapa bisa diartikan bahwasan Allah itu, saya tidak menyebut Allah ya, karena Allah Teos. Iya, Teos. kalau Allah itu di dalam perjanjian lama itu dikategorikan penyembah berhala, artinya orang-orang yang menyembah. Ya, makanya jangan pakai, bilang aja teos. Teos. Bang Juma. Teos Kalau saja. saya menggunakan kata Makanya Allah, kami tolong Anda untuk jangan menggunakan kata Allah, jangan gunakan, bilang aja teos. Iya, kalau saya menggunakan kata Allah, takutnya begini, Bang. Soalnya di dalam perjanjian lama. Iya, nggak itu usah kalau dibahas, nggak usah dibahas itu. Sekarang permasalahannya. Iya, nggak masalah. Yang penting jangan nyembah manusia. Nah, sekarang gini, ketika dikatakan roh teos, kenapa seketika teos itu adalah roh? Ya, karena berkaitan tentang Allah itu adalah roh. Pertama, Ayub 33 ayat 4 itu dia mengaku bahwasan yang menciptakan dia adalah roh Allah. Artinya, Allah itu secara hakikat adalah roh. Di mana artinya? Di mana artinya bahwa Allah itu ada hakikatnya adalah roh? Di mana? Ayub 33 itu, Bang Juma. Ayub mengatakan begini, yang telah menjadikan aku adalah roh Allah. Itu ditegaskan oleh Ayub 33 ayat 4. Lalu Yesus menegaskan lagi di Yohanes 4 itu bahwasan Allah itu adalah roh. Roh itu apa rupanya di situ? Ayub 33 nomor 4 itu roh itu apa di situ? Itu dulu, Ya, jangan ada maksudnya? Ya roh Allah. Ya roh Maksudnya Allah, roh di katanya roh Allah. Roh Allah Iya, yang maksudnya telah menjadikan aku. Iya, roh di situ maksudnya apa? Ya roh hakikat Allah. Kok ruh hakikat Allah? Iya. Bukannya Jadi bukannya ruh roh di situ apa, Bang Juma? ya spirit, keinginan, kehendak, Kehendak di mana kekuatan. ceritanya, Juma? Saya bacakan Lah kan ayatnya itu ya. ruah. Kan ruah di situ dalam bahasa Ibrani-nya ruah kan? Ruah Elohim kan? Saya baca Ruah Elohim. Saya baca di Ayubnya yang ke-33 ayat 4 ya. Iya. Roh Allah telah membuat aku dan nafas yang maha kuasa membuat aku hidup. Nah, roh di sini apa dalam bahasa Ibrani-nya? Ruah Elohim. Ruah El. Nah, ruah itu apa menurut orang Yahudi? Ruah itu ya roh. Roh gimana maksudnya? Semangat. Semangat. Oh, berarti Bang Juma udah belajar sama si Semangat, spirit. Apa? Berarti Bang Juma udah belajar sama Yitzhak. Bukan
memang itu ruah. Siapapun bisa ngerti. Ruah itu semangat atau angin juga boleh. Iya, berarti di Gimana sih Anda mengerti berarti di kalau ruah kejadian itu satu angin. itu, berarti di kejadian satu itu semangat Allah melayang-layang itu. Betul. Spirit. Nyambungnya dari mana? Angin. Bang? Semangat Elohim Angin melayang-layang. juga bisa. Udara juga bisa. Iya. Jadi menurut saudara, ruah Elohim di situ apa? Makhluk. Roh Allah. Roh Allah. Roh dalam arti apa? Makhluk. Bukan makhluk dong. Lah, roh itu makhluk atau bukan? Roh itu adalah roh itu ada roh pencipta dengan roh yang menciptakan segala sesuatu. Di mana dikatakan bahwa roh pencipta? Di mana? Bang Zuma, roh itu Tidak dikatakan roh di situ pencipta. Itu dikatakan bahwa semangat Allah telah membuatku. Spirit, kekuatan Allah, ide Allah, gagasan Allah. Oh, jadi di situ dikatakan spirit Allah. Berarti di Kejadian 1 ayat 6 itu spirit Allah melayang-layang gitu. Yes. Nyambungnya Lalu? gimana, coba? Lalu Anda ingin mengatakan bahwa Tuhan itu adalah bentuk roh. Benar. Nah, apakah roh itu bisa Allah itu diciptakan? roh kehidupan. Dikatakan Roh manusia. Udah, diam. Roh Allah tidak- Bang Jul diam dulu. Bang. Saya tanya, apakah roh itu bisa diciptakan? Roh Roh tidak manusia diciptakan. Loh, saya nggak tanya roh manusia, roh secara umum. Apakah roh itu bisa diciptakan? Ya, di dalam konteks Kristen kan berbeda, Bang Juma. Nggak Di bisa dalam konteks begitu. Kristen itu. Nggak bisa. Bentar, Bukan masalah Cuma konteks, jangan bukan memaksakan dalam sesuatu konsep yang Kristen. absurd, yang kamu Sekarang tahu, begini. kamu memaksakan. Enggak, sekarang begini. Menurut orang Yahudi, Tuhan itu tidak serupa dengan makhluk. Lantas kenapa Anda mengatakan bahwa Tuhan yang Yahudi itu adalah roh, di mana roh itu adalah makhluk? Bang Juma, roh itu adalah kehidupan, Bang. Ketika Allah menciptakan roh Adam, kehidupan. Allah menyebutkan Ada itu roh nafasnya. kehidupan. Dapat ilmu dari mana itu? Roh adalah kehidupan. Ilmu dari mana? Ini di mana? ayat Di berapa ini? 33 ayat 4. Di cicak-cicak di dinding Membuat gitu. aku hidup. Ayub Allah 33 nomor membuat aku. 4. Roh Allah Roh telah Allah membuat bukan aku. Aduh. Maksudnya di situ roh Allah itu makhluk. Dan nafas yang maha kuasa membuat aku hidup. Itu roh yang Iya. benar yang kamu katakan tadi, bisa dikatakan nafas, bisa dikatakan angin. Waktu Allah menciptakan Adam dan Hawa, Adam itu, Allah menghembuskan nafasnya, makanya saya mengatakan, mengakui bahwa roh Allah itu adalah kehidupan, Bang. Memberi kehidupan. Kalau saya mengatakan air Allah atau air Tuhan. Air, Bang. Anda sudah mengatakan tadi bahwa ruah itu air Tuhan. Ibaratkan nafas atau angin. Dengarkan dulu. Kalau saya mengatakan air, Bang. kenapa orang ini? Kalau saya mengatakan air Tuhan itu menghidupkan, apakah air itu adalah Tuhan? Itu nggak masuk akal. Akalnya Anda aja. Itu nggak masuk akal kata Anda. Apa bedanya roh dengan air? Ya beda lah. Apa bedanya? Air ya air, roh ya roh. Mana kenapa kamu katakan itu? Air ya air, roh ya roh. Sekarang kalau dikatakan roh Allah dengan air Tuhan, aduh, kalian sih selalu menggunakan kata Allah. Kenapa sih nggak berhenti? Jadi kita ikut-ikutan juga. Kita bentangkan, Bang Juma kita bentang. Dasar agama sedeng, agama sinding kalian. Ini biang keroknya Belanda ini, Bang. Nah, jadi Belanda menjadi Bang penjajah. Juma, kita bentangkan Sebentar, Bang Meme Bos. Buat arah. Bang Meme Bos, sebentar Bang. Aku dari tadi diam aja, Bang. Izin Bang Zuma ya. Jadi biang keroknya ini adalah Belanda, di mana Belanda inilah menyebarkan agama Kristen dan dia membawa Bible dengan bahasanya mereka. Lalu dengan literasi yang saya bawa, dengar dulu bro, literasi yang saya bawa, yang pernah saya baca, ya, Bible ini diterjemahkan ke bahasa Melayu, ya, menggunakan orang Muslim, yaitu para ulama di bawah tekanan kolonial penjajah. Silakan. Itu fakta. Bang Juma kita bentangkan topik aja. Itu fakta Bang Meme Bos. Itu fakta Bang Meme Bos. Kata Allah itu apakah Tuhan itu adalah roh? Nah, udahlah, itu aja bahas tadi.
Itu apakah Tuhan itu adalah roh? Nah, itu aja. Ayo, mampus Bukan sudah. yang dua arah aja, yang dua arah. Iya. Apakah Allah itu adalah roh? Apakah Theos itu adalah roh? Sudah. Allah itu kan, Semoga datang Allah besok. itu kan tidak, bentar, Allah itu kan secara rupa dan bentuk kan tidak dijelaskan secara detail di dalam Al-Quran. Jadi kalau kita membahas tentang apakah Tuhan itu roh menurut Alkitab dan Al-Quran tidak nyambung. Cari yang topik yang dua arah. Nyambung lah. Di sini. Nyambung lah. Membuat penonton itu sakit. Nanti kita bahas roh itu apa? Nah, kan gitu. Maksudnya Roh begini, itu Bang, apa? kita membahas dua arah supaya penonton di bawah itu merasakan sakit. Ini sudah dua arah supaya Anda sadar bahwa Tuhan Anda itu bukan roh, tapi Tuhan Anda itu manusia. Gitu loh. Kita ganti topik Bang Zuma. Ganti topik lagi. Bang Jo, Iya. biar Mas Meme dulu nanti gantian. Silakan Mas Meme. Saya menawarkan topik ya, topik yang sering kita bahas aja lah ya. Bang Zuma. Topik yang sering kita bahas itu kan bisa kita kembangkan lagi kan. Kemarin kan kita sudah dialogkan, tapi masih bisa kita kembangkan supaya kita menyakiti orang-orang yang di bawah ini. Abang setuju ya? Tema kita ini belum selesai loh. Apakah Temanya Tuhan itu itu roh? menyembah Tuhan yang benar aja Bang Juma. Ya udah terserah. Ini kan ada kaitannya. Iya, menyembah Tuhan yang benar itu seperti apa sih sebenarnya? Iya, udah silakan. Iya. Saya duluan ini, serius nih. Iya, silakan. Oke. Jadi Menyembah Tuhan teman-teman yang benar. Kristen ya. Apa tadi menyembah Tuhan yang benar? Diam dulu, Bro Admin, diam dulu. Menyembah Tuhan Oh, yang iya, benar. Diam dulu, Oh, Bang iya, Jo. itu nanti. Lagi head to head. Ya, Ya udah, nanti balik lagi ke roh itu. Ya. Yohanes 4:24. Itu dia makanya. Ya, ada Oke. banyak nanti, Bang. Ya tidak masalah, nanti kan larinya ke situ. Siap. Oke. Jadi ini ya, satu lawan satu ya, yang lain mute dulu ya, saya mohon izin ya. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih atas waktu yang sudah diberikan oleh moderator. Bahwasan hari ini Meme Bos dari sudut biru akan bertemu kembali dari sudut merah, yaitu Bang Juma ya. Karena Bang Juma ini adalah debatas andalan daripada teman-teman muslim, maka hari ini akan partai yang sangat seru ya, membahas tentang ketuhanan itu. Ketuhanan apa yang dimaksud, bahwasan dari sudut pandang Islam dan Kristen menyembah kepada Tuhan yang benar itu seperti apa. Baik, saya akan memaparkan Tuhan yang benar di dalam Kristen itu. Pertama, jangan menuhankan Tuhan hasil imajinasi manusia ya. Saya sudah menekankan dari kemarin, tetapi saudara-saudara belum sadar juga bahwasan menuhankan Tuhan hasil imajinasi manusia adalah syirik. Itu adalah hasil karya manusia, tidak boleh. Jadi kalau mau menuhankan Tuhan yang benar, harus Tuhan itu berekstensi, Tuhan bisa menunjukkan kemahakuasaannya kepada ciptaannya ketika dia mengklaim bahwasan dia adalah maha kuasa dan maha besar. Tetapi kalau Tuhan hasil imajinasi manusia, sudah saya tegaskan bahwasan Tuhan hasil imajinasi manusia, hasil rekayasa manusia, dia tidak akan bisa membuktikan apa-apa kepada manusia. Itu harus dipahami dulu. Bertobatlah saudara-saudaraku bahwasan hari penghakiman sudah dekat. Jadi jangan pernah menuhankan Tuhan hasil imajinasi manusia, jangan pernah menuhankan Tuhan hasil rekayasa manusia. Tetapi kekristenan tidak pernah menuhankan Tuhan hasil imajinasi manusia, tetapi Tuhannya orang Kristen adalah Tuhan yang konkret. Tuhannya orang Kristen bisa membuktikan ketika dia mengklaim bahwasan dia adalah maha kuasa, dia pencipta, maka dia membuktikan kepada orang Israel bahwasan dia adalah Tuhan yang benar. Jadi Tuhan yang benar itu di dalam Kristen harus konkret. Jika Anda punya akal, maka kembalilah kepada orang Kristen yang telah menyembah kepada Tuhan yang konkret, bukan Tuhan hasil imajinasi manusia yang tidak bisa membuktikan apa-apa kepada kalian. Saya tegaskan sekali lagi bahwasan jika ingin menyembah kepada Tuhan yang benar, kembalilah kepada orang Kristen yang punya akal, yang selalu mencari tahu tentang siapa Tuhan itu, dan bisa menjelaskan keberadaan Tuhan di mana, dan bisa menjelaskan hakikat Tuhan, dan bisa menunjukkan pembuktian-pembuktian kemahakuasaan Tuhan kepada orang-orang Israel. Untuk sementara itu saja dulu, mungkin Bang Juma akan melanjutkan paparan-paparan dia berkaitan tentang Tuhan yang benar di dalam konsep Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shallallahu alaihi. Iya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jadi saudara Meme ini membawa tema ya teman-teman sekalian terkait dengan konsep Tuhan yang benar itu seperti apa ya. Jadi yang pasti di Islam itu Tuhan itu Khalik. Apa itu Khalik? Bukan ciptaan. Bukan sesuatu yang diadakan. Ya, itulah Tuhan di dalam Islam. Disebut Khalik, pencipta. Jadi segala sesuatu yang nyata dicipta lalu kemudian dianggap Tuhan, itu artinya yang mempertuhankan itu mencoba untuk berimajinasi bahwa makhluk yang unik ini itu adalah Tuhan. Jadi kalau ada manusia mempertuhankan sesamanya manusia, berarti dia berimajinasi bahwa manusia yang disunat pada hari ke-8 ini adalah Tuhan. Itu imajinasi konyol. Karena di dalam pemahaman Tuhan yang Khalik, Allah mengatakan dirinya Al-Batin, Al-Wali. Allah maha memerintah segala sesuatu. Allah itu kemudian maha gaib. Al-Batin maha gaib. Dia tersembunyi dari penglihatan makhluknya. Tidak ada penglihatan yang bisa mencapainya. Itu baru disebut Tuhan. Bukan karena ketidakadaannya sampai tidak bisa terlihat. Tidak. Tetapi dia memang Al-Batin. Maha gaib. Tidak ada yang bisa melihatnya. Karena dia Al-Batin. Maha gaib, tersembunyi dari penglihatan makhluk. Karena sesuatu yang bisa dilihat oleh makhluk, itu sudah pasti adalah makhluk. Sesuatu yang makhluk sudah pasti bukan Khalik. Sesuatu yang bukan Khalik sudah pasti ciptaan. Sesuatu yang ciptaan jika dituhankan maka penyembahnya adalah manusia berimajinasi error. Jelas itu. Jadi Tuhan yang benar itu Al-Batin, Maha Gaib. Bapak yang mengutus aku, kamu tidak bisa mendengarkan suaranya, wajahnya pun tidak bisa kau lihat. Maha gaib dia. Tapi dia ada. Wujud, dia ada. Tapi gaib. Nah, itulah hebatnya umat Islam. Sama seperti Tuhannya Bani Israel. Gaib. Tidak ada manusia yang bisa melihat Tuhan itu. Saya kira begitu sebagai pengantar ya. Kiranya saudara Meme Bos jangan berimajinasi anaknya Om Yusuf ya dianggap sebagai Tuhan. Silakan. Silakan Bos Meme. Ya, terima kasih Pak Farhan. Bang Juma sangat bagus sekali ya. Memang ini sangat menyakitkan ya. Tetapi lebih sakit lagi ketika Meme Bos akan menjelaskan berkaitan tentang menyembah kepada Tuhan yang benar ya. Menyembah kepada Tuhan yang benar di dalam Kristen sudah saya tekankan tadi bahwasan Tuhan harus konkret. Konkret, apa yang dimaksud konkret? Bisa membuktikan ketika dia berbicara. Tuhan di dalam Kristen itu harus mempunyai saksi-saksi. Dan kalau Tuhan tidak punya saksi-saksi, saya katakan itu adalah omong kosong. Saya memberikan satu analogi kepada seseorang ya. Ketika seseorang mengklaim bahwasan dia bertemu dengan seseorang di pinggir jalan, lalu dia mengatakan kepada orang lain bahwasan saya tadi bertemu dengan seseorang yang bernama Zulkifli Abbas di sana. Lalu orang akan bertanya, apakah benar perkataan kamu itu? Siapa yang menjadi saksi ketika kamu bertemu dengan Zulkifli Abbas? Beliau mengatakan bahwasan saya sendirilah yang mengatakan. Tidak ada saksi di situ. Itu kalau masuk di dalam dunia pengadilan, maka di situ dikategorikan akan dicampakkan. Ini tidak masuk. Tuhan yang kami imani adalah Tuhan yang konkret. Ketika dia berbicara, dia bisa membuktikan. Contoh, Yesus berkata, aku tidak membutuhkan kesaksian dari manusia. Perkataan-perkataanku ini tidak saya butuhkan dari saksi manusia. Tetapi yang saya butuhkan itu adalah Bapa yang menjadi saksi. Tetapi bagi orang Israel, ini akan sangat konyol. Bapak yang gaib itu harus menjadi saksi untuk mereka. Ini konyol. Tetapi tidak. Bapak itu akan menjadi saksi ketika Petrus dan Yohanes mereka naik di gunung ketika mereka menemani Yesus untuk berdoa. Maka Bapak itu menjadi saksi kepada mereka. Bapak itu berkata kepada mereka, dengarkanlah dia. Inilah anakku yang ku kasihi. Artinya perkataan-perkataan Yesus berkaitan tentang Tuhan yang Maha Kuasa ini adalah konkret dan benar-benar nyata.
Karena yang menjadi saksi di situ adalah Tuhan itu sendiri yang menyampaikan kepada Petrus dan Yohanes. Di dalam pengadilan, saksi 2 orang itu sudah sah. Jadi kalau Anda mengatakan bahwasan kitab kami ataupun Tuhan kami itu adalah hasil rekayasa manusia ataupun hasil imajinasi manusia, itu tidak bisa. Tuhan kami adalah Tuhan yang konkret, yang bisa menyatakan kebenarannya itu melalui saksi-saksi. Contoh ini seperti Musa ya. Musa naik ke Gunung Horeb, lalu dia turun dari Gunung Horeb, dia mengatakan kepada orang Israel, wahai saya tadi bertemu dengan Tuhan, Tuhan itu mengaku bahwasan dia maha kuasa, maha segalanya. Memangnya orang Israel yang punya akal ini mau percaya? Ya orang itu nggak bakal percaya. Orang itu akan pasti mengatakan kepada Musa bahwa Musa, jangan berbicara kosong dan kami di sini. Memangnya kamu naik ke Gunung Horeb atau Gunung Sinai tadi, siapa yang mendampingi kamu dan siapa yang mendengar ketika kamu berbicara dengan Tuhan? Buktikan kepada kami jika memang kamu benar-benar berbicara kepada Tuhan. Lalu Tuhan menjadikan dirinya itu sebagai saksi bagi bangsa Israel. Dia mengatakan kepada Bani Israel, dalam 3 hari kemudian aku akan turun dalam berupa awan ataupun api. Supaya apa? Supaya maksud ketika aku berbicara dengan engkau, mereka senantiasa percaya kepada engkau untuk selama-lamanya. Benaran dalam 3 hari Tuhan turun dalam berupa awan ataupun api. Disaksikan oleh jutaan orang Yahudi. Yesus juga demikian. Jadi di dalam Kristen itu harus butuh saksi-saksi yang benar-benar nyata. Jadi kalau saksi yang tidak ada itu bagi kami tidak ada guna. Tuhan hasil imajinasi itu adalah orang yang masuk ke dalam gua, lalu dia berimajinasi tentang Tuhan, lalu dia menciptakan sebuah narasi, lalu narasi itu didokumentasikan menjadi sebuah kitab. Itu adalah hasil imajinasi. Berbeda dengan kami, Tuhan kami itu Tuhan yang konkret, yang bisa membuktikan apa yang dia katakan. Beda ya. Apaan? Habis Oke. 3 menit. Silakan. Oke, baik. Ya, jadi saudara Meme Bos ini sudah mulai kelimpungan yang ambil Tuhannya Yahudi, habis itu melupakan Tuhannya sendiri, yang gitu ya. Kalau Tuhannya Yahudi itu jelas sama seperti Tuhannya umat Islam. Laisa kamislihi syai', itu jelas itu. Di mana Tuhan itu tidak serupa dengan makhluk. Dia tidak serupa dengan ciptaan. Laisa kamislihi syai'. Bahkan kalau Anda melihat konsep pengajaran di dalam kitab saudara 1 Timotius 1:17, hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Jadi tak nampak. Tak nampak itu artinya tak kelihatan. Tak kelihatan itu artinya tak bisa dilihat. Berarti benar apa yang dinarasikan oleh Al-Quran. Bagaimana sifat Allah itu diantaranya adalah al-batin. Al-batin itu artinya sesuatu ya yang menjadi hakikat Tuhan itu sendiri, yang tidak bisa kemudian dilihat oleh yang melihat. Tak nampak itu Tuhan. Di dalam bahasa Yunani disebutkan auratos. Auratos itu tidak kelihatan, tidak nampak, tidak terlihat, tidak ada, dilihat oleh panca indera mata. Itu auratos. Dan itu dikatakan dalam kitab saudara 1 Timotius 1:17. Lalu bagaimana Yesus anak Maria yang Anda tuhankan? Berarti Anda kena dengan tema itu sendiri. Ternyata kitab saudara mengatakan bahwa Tuhan itu adalah Allah yang maha kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Yesus nampak, dia kelihatan, bahkan dibunuh oleh makhluk, sesamanya makhluk. Berarti bukan Tuhan. Yang mempertuhankan Yesus berarti manusia yang berimajinasi terlalu kebablasan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di dalam kitab saudara juga dinyatakan, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sementara yang tidak kelihatan adalah kekal. Di dalam bahasa Ibrani, auloios, artinya abadi, artinya kekal.
berarti Tuhan itu kekal, Tuhan itu abadi, berarti Tuhan itu tak nampak, berarti Tuhan itu tidak kelihatan, tapi ada. Kenapa dia ada? Karena dia kekal, dia abadi. Ukuran ada tidak adanya Tuhan tidak bisa diukur dengan mata manusia. Jadi kalau ada makhluk yang bisa dilihat bahkan dibunuh oleh manusia lalu dituhankan, maka dia yang menuhankan itu adalah manusia yang sedang berfantasi ria, lagi berhalusinasi, lagi menghayal. Ya, itulah sesembahan yang kemudian dihasilkan dari hasil imajinasi, menghayal. Kenapa menghayal? Karena kitabnya sendiri membantah. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara. Yesus kelihatan, Yesus sementara. Sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Allah Subhanahu wa ta'ala al-batin, tak kelihatan, wujudnya ada tapi tak kelihatan. Au ionios, dia adalah abadi, dia adalah kekal. Silakan Anda menarasikan Tuhan Anda yang adalah Yesus untuk seperti Tuhan kami, au ionios, abadi, kekal, tak nampak dan tak terlihat. Silakan. Baik, terima kasih atas waktu yang sudah diberikan kepada saya, yaitu paparan dari Bang Juma sangat bagus sekali. Beliau mengatakan bahwasan Tuhan kami itu adalah Tuhan yang tidak bisa dijangkau oleh manusia. Saya hanya ingin mengatakan kepada Bang Juma bahwasan di dalam Kristen juga mengimani bahwasan Tuhan kami itu tidak akan bisa dijangkau oleh makhluk. Tuhan kami tidak akan bisa dilihat oleh kasat mata. Berarti Tuhan kami adalah goib. Lalu kenapa Tuhan kami bisa menjadi manusia? Kita lihat di Kejadian 18 ayat 14. Kenapa Tuhan kami bisa menjadi manusia? Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Dengar baik-baik ya. Tuhan kami adalah Tuhan yang maha kuasa. Tuhan kami adalah Tuhan yang goib yang tidak bisa dijangkau oleh manusia. Lalu bagaimana dia bisa menjadi manusia? Kejadian 18 ayat 14. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Maka Yesus lebih mempertegas lagi bahwasan bagi manusia mustahil tetapi tidak untuk Allah. Kenapa dia bisa menjadi manusia? Apa alasannya? Kita kutip lagi di Kejadian 35 ayat 11. Lagi firman Allah kepadanya, akulah Allah yang maha kuasa. Tuhan saya itu mengklaim bahwasan dia adalah maha kuasa. Maka tidak ada yang mustahil untuk dia. Tetapi kalau ada Tuhan yang mustahil, itu adalah Tuhan hasil imajinasi manusia. Harus dipahami dulu ya, buat kalian yang ada di bawah ya. Tuhan yang tidak bisa menjadi manusia adalah Tuhan hasil imajinasi manusia. Kenapa? Karena itu adalah sebuah klaim yang dilakukan oleh seseorang yang masuk ke dalam gua, yang mengatakan bahwasan Tuhan dia bernama Ariel Peter Pan, yang maha kuasa, maha pencipta. Tetapi dia tidak bisa membuktikan apa-apa kepada orang-orang yang diwartakan oleh dia. Nah, ini akan sangat kacau kepada orang-orang yang berintelektual, yang punya akal. Tetapi bagi kami orang yang punya akal, ketika Tuhan kami mengklaim bahwasan dia maha kuasa, maka dia bisa menjadi manusia, maka Tuhan mengatakan bahwasan tidak ada mustahil bagi dia. Tetapi Tuhan adalah Tuhan yang mustahil, yang tidak akan bisa menjadi manusia. Seseorang mengklaim bahwasan dia adalah seorang pemain bola yang hebat, dia harus buktikan ketika dia bermain bola dan disaksikan oleh orang. Tetapi kalau seseorang hanya mengklaim bahwasan dia adalah pemain bola yang hebat, tetapi hanya klaim-klaim kosong dan tidak bisa membuktikan kepada orang-orang, itu namanya hasil imajinasi. Nah, sama seperti Tuhan yang Anda imani ini, seseorang masuk ke dalam gua, lalu dia berimajinasi tinggi. Ketika dia berimajinasi, dia menciptakan sebuah narasi bahwasan Tuhan saya ini bernama Ariel Peter Pan, dia maha kuasa, maha pencipta, lalu dia dokumentasikan menjadi sebuah kitab, lalu wartakan kepada orang-orang. Ketika orang-orang menuntut, tunjukkan bahwasan Tuhan Anda maha kuasa. Ya tidak bisa dong. Mana bisa dia tunjukkan bahwasan Tuhan dia maha kuasa? Karena memang Tuhan dia itu hasil imajinasi manusia. Tetapi Tuhan kami, ketika kalian menuntut, tunjukkanlah bahwasan Tuhan kalian maha kuasa. Saya akan bentangkan Alkitab di sini. Kalian sadar bahwasan di dalam Alkitab sangat dijelaskan bahwasan Tuhan kami adalah maha kuasa dan dia bisa membuktikan bahwasan dia adalah maha kuasa. Salah satu contoh saya mengatakan tadi bahwasan Tuhan kami bisa menjadi manusia, bisa menjadi awan, bisa menjadi api. Habis. Memang sangat sakit untuk mendengar paparan saya ini, sakit. Lanjut.
Oke. Jadi yang jadi yang kita dengarkan dari saudara Meme Bos ini adalah imajinasi dia. Bukan firman Tuhan. Ini imajinasi dia tentang Tuhannya dia yang menjelma. Jangan ikut-campur yang lain. Kejadian 12 itu pun salah, Bung. Saudara Joel, itu kejadian 18. Ya, jangan Anda khawatir kalau Bible dengan saya. Jadi yang Anda uraikan itu adalah imajinasi Anda. Tuhan kami maha kuasa, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan kami, sehingga Tuhan kami bisa menjadi manusia. Itu imajinasi Anda, itu khayalan Anda, itu angan-angan Anda, itu mimpi Anda pada saat Anda tidak tidur. Karena Yesus tidak pernah mengatakan itu. Dan memang Yesus itu manusia. Dalilnya kan sudah sangat jelas. Yang menyedihkan di sini adalah ketika Anda mengatakan Tuhan kami bukan makhluk, Yesus makhluk. Tuhan kami gaib, Yesus tidak gaib. Tuhan kami tidak terlihat, Yesus terlihat, bahkan dibunuh. Lalu sesuatu yang terlihat, sesuatu yang makhluk, sesuatu yang nampak, sesuatu yang tidak gaib, Anda katakan Tuhan, itulah imajinasi Anda. Jadi Anda sedang menyampaikan, ini loh ketuhanan kami didukung oleh imajinasi 1.000.000%. Kitab yang Anda gunakan ketika Tuhan menyatakan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, itu Tuhan sedang membahas tentang Abraham akan diberikan seorang anak kepada istrinya Sarah yang sudah mandul. Lalu Tuhan mengatakan tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan ketika Tuhan ingin membuat wanita menjadi hamil. Bukan berarti tidak ada yang mustahil bagi Tuhan untuk menciptakan dirinya menjadi kembar, atau menciptakan dirinya menjadi makhluk, atau menciptakan dirinya menjadi mati. Itu nggak disifati Tuhan. Makanya Anda pahami dulu apa itu Khalik, pencipta. Pahami dulu kitabnya orang Yahudi tentang Tuhan, supaya Anda bisa membedakan antara Tuhan dan Tuan, antara sendok dan garpu. Anda harus bedakan itu, antara ciptaan dan pencipta, antara Khalik dan makhluk, supaya Anda tidak berimajinasi antara yang mengutus Yesus dan Yesus itu sendiri. Menurut Yesus, dua hakikat, dua pribadi, dua hal, sesuatu yang berbeda. Satu pencipta, satu ciptaan. Tolonglah, berdialog itu gunakan akal sehat. Kalau Anda mengatakan Tuhan Anda maha kuasa, Yesus bagaimana dong? Oh, Tuhan kami itu tidak bisa dilihat. Tuhan kami itu bukan makhluk. Tuhan kami itu gaib. Lalu kemudian menjadi makhluk. Lalu kemudian menjadi terlihat. Lalu kemudian menjadi tidak gaib, tapi nyata, terlihat. Itu bukan Tuhan. Kenapa? Karena kitabnya orang Yahudi menerangkan Tuhan itu laisa kamitslihi syai', sama seperti umat Islam Tuhannya. Sebab itu engkau besar, Allah maha besar. Sebab tidak ada yang sama seperti engkau. Laisa kamitslihi syai', dan tidak ada Tuhan selain engkau. La ilaha illa anta. Itu jelas itu. Jadi kalau Anda mengatakan Tuhan kami gaib, Tuhan kami bukan makhluk, Tuhan kami tidak terlihat, tapi kemudian melalui Paulus dia menjadi mayat, lalu dibangkitkan agar menjadi Tuhan. Itu bukan ajaran konsep ketuhanan yang benar menurut para nabi. Itu Tuhan imajinasi Anda. Silakan. Oke, terima kasih atas waktu yang sudah diberikan oleh moderator, dan saya terima kasih kepada Bang Juma sudah mempersilahkan saya untuk memaparkan berkaitan tentang ajaran-ajaran di dalam Kristen berkaitan tentang menyembah kepada Tuhan yang benar. Baik, saya akan lanjutkan ya. Saya mengutip salah satu ayat yang ada di dalam Perjanjian Baru, yaitu di Injil Lukas ya. Injil Lukas 18 ayat 27 ya. Apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Ini ditegaskan oleh Yesus. Bahwasan bagi manusia itu tidak masuk akal, tetapi untuk Tuhan
Semuanya akan terselesaikan oleh Dia. Saya hanya ingin mengatakan kepada kalian sebagai debaters Muslim ya. Saya harus mengulangi narasi saya. Sebenarnya saya sudah mengatakan kepada kalian, tetapi mungkin netizen yang di bawah belum mendengar ya. Saya hanya ingin mengatakan kepada kalian bahwasan hanya kalian inilah yang mengukur kemahakuasaan Tuhan menggunakan kemampuan dan akal logika manusia berpikir. Kalian mengukur Tuhan itu sama seperti makhluk. Seolah-olah manusia itu adalah kalian mengukur Tuhan itu sama seperti makhluk, seolah-olah Tuhan itu adalah manusia. Jadi kalau manusia tidak bisa jadi kambing, Tuhan juga tidak mungkin jadi manusia. Manusia tidak mungkin menjadi monyet, Tuhan juga tidak mungkin menjadi awan ataupun api. Kan ini sesuatu yang aneh. Manusia bukan absolut mengukur sesuatu yang absolut. Ini bagaimana mungkin bisa terjadi? Mengukur kemampuan Tuhan menggunakan akal dan logika manusia. Ini sangat bertentangan dengan Tuhan. Sangat bertentangan dengan sifat Tuhan adalah Maha Kuasa. Nah ini harus kalian pahami ya, bahwasan Tuhan itu Maha Kuasa. Seperti sudah saya tegaskan tadi, saya mengutip di kitab Kejadian, kitab Keluaran, lalu di Matius tadi, ataupun di Lukas tadi. Itu sangat jelas. Ketika Tuhan mengklaim dirinya adalah Maha Kuasa, dia harus barengi dengan perbuatan. Ketika Yesus datang ke dunia berbicara tentang surga, berbicara tentang neraka, berbicara tentang pertobatan, berbicara tentang hal-hal yang goib, apakah orang-orang Israel akan percaya begitu saja? Maka Tuhan itu datang sendiri untuk menguatkan bangsa Israel yang punya akal ini. Tuhan mengatakan kepada Petrus dan Yohanes bahwa inilah anakku yang kukasihi, dengarkanlah dia. Artinya ketika Yesus berbicara, kalian harus percaya. Karena kalian sudah menyaksikan aku berbicara langsung dengan kalian. Nah inilah Tuhan yang hebat yang datang berbicara langsung dengan manusia. Tetapi di dalam ajaran Anda, saya tidak pernah menemukan bahwa di dalam Al-Quran itu Tuhan itu berbicara langsung dengan manusia. Tidak ada. Ketika saya mengutip di Al-Qasas 29:30, Anda mengatakan bukan. Di situ hanya sebagai media saja. Kan itu nanti jawaban Anda. Jadi Tuhan yang Anda imani ini, ketika diklaim sebagai Maha Kuasa ini, sebenarnya tidak bisa membuktikan apa-apa di sini. Tuhan bukan konkret di sini. Tetapi Tuhan Kristen itu adalah Tuhan yang konkret. Jadi saya berharap kepada kalian ya, gunakanlah akal untuk menyembah kepada Tuhan yang benar. Tuhan yang benar sudah saya katakan tadi adalah Tuhan yang bisa membuktikan perkataannya. Ketika klaim-klaimnya itu harus dia genapi, itu baru benar. Tetapi kalau Tuhan mengklaim bahwa dia Maha Kuasa tetapi tidak bisa membuktikan apa-apa, saya katakan ini adalah Tuhan hasil rekayasa manusia, hasil ciptaan manusia, hasil imajinasi manusia. Habis ya, Pak? Habis ya? Oh ya maaf ya, terlalu keras, maaf ya. Lanjut. Iya. Jadi saudara Bos, Anda membawa narasi kitab Kejadian dan juga membawa narasi Lukas. Ini Anda sedang berimajinasi. Kenapa? Kejadian dan juga Lukas itu tidak sedang menceritakan tentang Tuhan bisa menciptakan dirinya menjadi makhluk. Tidak ada kaidah itu di situ. Anda menemukan diri Anda di dalam keadaan mempertuhankan manusia. Anda kelabakan mencari amunisi, mengambil kitabnya Yahudi, kitab Kejadian, yang harusnya kitab Kejadian 18, Anda sebutkan Kejadian 12. Anda panik di situ. Ternyata ketika kita telusuri, kitab Kejadian itu tidak sedang membahas tentang wujud Tuhan. Tidak. Begitu juga Lukas. Lukas yang Anda maksud itu ada Lukas 18. Tidak sedang membahas tentang wujud Tuhan. Semata-mata membahas tentang sesuatu yang menjadi ciptaan Tuhan. Tuhan Maha berkehendak. Tuhan Maha menciptakan. Tuhan Maha mengadakan sesuatu terhadap makhluknya. Tetapi berbicara mengenai wujud, Tuhan itu tak nampak. Kita saudara yang menerangkan itu. Jangan Al-Quran, Anda tidak akan mengimaninya. Imani kitab saudara yang menerangkan dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang manusia pun tak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Siapa tuh? Yesus? Bukan. Itulah yang kami sebut esensi, hakikat Azza wa Jalla,
yang maha suci lagi maha tinggi subhanahu wa ta'ala. Yesus gimana kabarnya? Anda sedang berimajinasi, Anda menghayal. Pencipta langit dan bumi membentuk dirinya dalam rupa makhluk, sementara kitab Anda sendiri menerangkan yang disebut Sang Khalik Azza wa Jalla itu tidak pernah dilihat, tidak pernah nampak, manusia tidak dapat melihatnya, manusia tidak pernah menghampirinya dalam bentuk wujudnya, lalu kemudian baginya penghormatan dan kuasa yang kekal. 1 Timotius 6 nomor 16. Bantah kitab saudara. Hosea 11 nomor 9. Aku tidak akan melaksanakan murkaku yang menyala-nyala itu. Tidak akan membinasakan Efraim kembali. Sebab aku ini adalah Allah dan bukan manusia. Sehingga aku tak nampak. Gitu. Ya, kemudian Yohanes 1 nomor 18. Tidak seorang pun yang pernah melihat Tuhan. Yesus bukan cuma dilihat, dibunuh. Siapa yang mempertuhankan makhluk yang pernah dibunuh, maka dia adalah manusia imajinasi full. Dan itu adalah Anda. Demikian. Terima kasih paparan Bang Juma. Baik, terima kasih kepada moderator saya yang teringat Bang Zuma sedikit Bang, saya teringat sama ini Mbak, itu apa Mbak Surip ya, Mbak Surip. Ini sportif dong, Eri. Enggak, saya teringat sama Mbak Surip tadi Eri, perkataan Bang Eri, Zuma. Eri. Silakan. Moderator, boleh saya lanjutkan moderator? Ya Bang, silakan. Bang Erik boleh salat sebentar ya Bang. Bentar ya, lanjut. Iya. Baik. Ya baik moderator yang sudah. Ya baik moderator yang sudah. Ya sebentar ya. Lanjut Bang. Ya oke, mute. Baik moderator yang sudah memberikan saya kesempatan untuk memaparkan berkaitan tentang ketuhanan yang benar di dalam Kristen. Ketika Bang Juma mengatakan bahwasan Tuhan di dalam Kristen itu tidak bisa dilihat, saya sudah mengaminkan dari tadi. Saya rasa mungkin sekitar 3 kali saya mengaminkan. Iya. Tetapi dengan kemahakuasaan Tuhan kami itu, dia bisa berinkarnasi ataupun berteofani. Contoh, Tuhan mengklaim dia yang maha kuasa di dalam kitab Kejadian tadi sudah saya paparkan tadi. Kemahakuasaan ini dia buktikan dengan cara apa? Dengan cara berteofani menjadi makhluk. Contoh ini ya, saya harus mengutip lagi di kitab Kejadian 19 ayat 9 ya. Ini dengar baik-baik saya bacakan ya. Bahwasan Tuhan kami itu Tuhan yang maha kuasa, bisa membuktikan perkataannya. Jadi Tuhan kami tidak omong kosong. Saya lanjutkan ya. Kitab Kejadian 19 ayat 9. Tetapi mereka berkata, bukan. Kitab Keluaran, bentar ya. Kita kutip di kitab Keluaran 19 ya. Jadi Bang Juma mengatakan bahwasan Tuhan kami itu menjadi manusia ataupun menjadi makhluk. Saya katakan iya benar. Itu untuk membuktikan kemahakuasaan dia. Makanya dia bisa menjadi makhluk. Berbeda dengan Tuhan yang Anda sembah itu tidak bisa menjadi makhluk karena itu hanyalah klaim. Klaim itu dilakukan oleh siapa? Klaim itu dilakukan oleh seseorang yang masuk ke dalam gua Hira yang mengatakan bahwasan dia menerima firman dari Jibril, dari seorang malaikat. Katanya malaikat itu dari Tuhan sih katanya. Nah sekarang saya membuktikan kepada Bang Juma bahwasan Tuhan kami itu dia membuktikan kemahakuasaannya ya. Pertama, ketika dalam perjalanan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, ketika mereka sedang berada di padang gurun, mereka dalam keadaan kelaparan. Maka mereka menuntut kepada Musa, Musa, engkau membawa kami di sini hanya untuk membunuh kami. Kami di sini sedang dalam kelaparan. Tetapi apa? Musa berseru kepada Tuhan. Lalu hujan roti turun dari langit, disaksikan oleh jutaan orang Yahudi. Nah inilah satu pembuktian kemahakuasaan Tuhan itu harus disaksikan oleh banyak orang. Kejadian-kejadian seperti ini yang tidak saya temukan di dalam Al-Quran. Tidak ada. Makanya ketika saya mengatakan bahwasan Tuhan yang Anda imani hasil imajinasi, Anda harus terima.
Karena memang Tuhan yang Anda klaim sebagai Maha Kuasa ini tidak bisa membuktikan apa-apa. Tetapi tidak untuk di dalam Alkitab. Ketika Tuhan mengklaim bahwasan dia Maha Kuasa, dia barengi dengan perbuatan dia dan disaksikan oleh banyak orang. Bahkan jutaan orang Yahudi yang dibawa Musa dari tanah Mesir untuk masuk ke tanah Kanaan. Mereka memungut roti itu lalu mereka memakannya. Mereka melihat dengan mata kepala sendiri Tuhan. Mereka melihat dengan mata kepala sendiri roti itu jatuh dari langit seperti hujan. Lalu ketika bangsa Israel mengeluh lagi kepada Musa. Lalu Tuhan berbicara kepada Musa di Keluaran 19 ayat 9 sampai habis. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan datang kepadamu dalam awan yang tebal dengan maksud supaya dapat didengar oleh bangsa itu apabila aku berbicara dengan engkau, dan juga supaya mereka senantiasa percaya kepadamu untuk selama-lamanya. Di sini Tuhan mengatakan bahwasan dia akan datang dalam berupa awan ataupun api untuk berbicara langsung kepada Musa supaya bangsa Israel itu mendengarkan ketika dia berbicara dengan Musa. Inilah satu pembuktian ketika dia mengklaim bahwasan dia Maha Kuasa. Dan ayat-ayat seperti ini saya tidak pernah temukan di dalam Al-Quran. Tidak ada. Karena memang apa? Karena memang itu adalah hasil imajinasi manusia. Berbeda. Oke, maaf. Silakan lanjut. Maaf kalau sudah menyakiti teman-teman yang ada di sini. Maaf ya. Enggak, santai. Ya. Jadi kalau Anda berbicara tentang hal yang kemudian Anda uraikan di dalam kitabnya agama Yahudi, itu di Islam juga sama. Di surah Al-Baqarah juga itu diterangkan bagaimana kemudian Allah menurunkan makanan dari langit. Itu yang perlu saudara pahami. Bahkan dalam pengajaran kami umat Islam, ada satu surah yang menceritakan tentang Bani Israel, di mana kemudian Allah Subhanahu wa taala itu menurunkan hidangan dari langit. Al-Maidah. Itu adalah hidangan yang diturunkan oleh Allah kepada kaumnya Nabi Musa, kaumnya Nabi Isa alaihissalam. Anda keliru di situ. Jadi Tuhan yang kami sembah itu sama. Yang menjadi permasalahan sekarang ini adalah Tuhan saudara. Tuhan saudara yang bermasalah ini, yang adalah manusia, yang adalah hasil imajinasi Paulus itu sendiri. Kenapa saya katakan itu adalah hasil imajinasi? Karena itu sama dengan cerita-cerita paganisme. Bagaimana Dewa Horus, ya, yang lahir dari perawan Isis Mary pada tanggal 25 Desember. Sama, imajinasi ini kemudian dibangun di dalam agama saudara. Kelahirannya pun ditandai dengan munculnya bintang dari timur. Coba, Anda harus memahami itu. Lalu kemudian bagaimana Dewa Mitra yang juga lahir dari seorang perawan yang juga lahirnya tanggal 25 Desember. Imajinasi ini juga masih diaminkan di dalam agama saudara. Bagaimana Dewa Atis juga 25 Desember. Imajinasi inilah kemudian yang masuk ke dalam pengajaran agama saudara. Sehingga Yesus anak manusia ini dianggap sebagai Tuhan. Jadi Osiris dari Mesir, Wakis dari Yunani, Buddha dari India, Salifana dari Bermuda dan seterusnya, itu adalah imajinasi yang kemudian lahir dalam perspektif pemahaman tentang yang maha kuasa oleh manusia-manusia pada zamannya. Itu merupakan mitologi yang kemudian diambil dan digunakan di dalam agama saudara sebagai agama imajinasi. Itu harus Anda pahami dulu. Anda menceritakan tentang aspek ketuhanan yang dimiliki oleh orang Yahudi, nggak usah khawatir kalau itu. Kami mengimani itu. Yang bermasalah ini di Kristen. Tuhannya Kristen ini yang bermasalah. Dia tidak gaib, dia makhluk, dia bukan khalik, dia nampak. Sementara Tuhan yang benar itu laisa kamitslihi syai'. Yeremia 10 nomor 6. Jadi mau kemana perginya Tuhan saudara? Yesus Tuhan saudara, dia manusia. Dia manusia, dia pernah mati, dia pernah menjadi mayat, bangkit, lalu dia tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Anda tuhankan, berarti Tuhan Anda adalah hasil imajinasi. Adalah hasil fantasi. Hasil halusinasi. Hasil organisasi. Hasil imunisasi.
Jadi Tuhan Anda itu polanya. Siapa Tuhan yang kemudian berasal daripada halusinasi, imajinasi? Ya Tuhan saudara. Tuhannya membebas. Tuhan kami, Yahudi dan Islam, laisa kamislihi syai'. Ada sebagai al-batin yang maha gaib, al-wujud, dia ada, tapi al-batin tak nampak oleh penglihatan makhluk. Dan itu diperkuat oleh kitab saudara sendiri, 1 Timotius 1:17, 2 Korintus 4:18, lalu kemudian di dalam kitab saudara 1 Yohanes 18, tidak ada manusia yang dapat melihat Tuhan. Saya kira ini memang menyedihkan, tapi kalau Anda lupa nadanya nangis, ya tunda aja nangisnya dulu. Lanjut. Oke, terima kasih atas waktu yang sudah diberikan Bang Juma kepada saya ya. Saya ingin memaparkan kepada kalian yang ada di bawah bahwasan Tuhan kami adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Dia bisa membuktikan ketika dia mengklaim ya. Contoh, saya sudah katakan tadi, Yesus mengatakan di Lukas tadi bahwasan mustahil bagi manusia tetapi tidak untuk Tuhan. Maka Yesus ketika dalam keadaan sebagai manusia dia mengatakan begini di Yohanes 6, aku telah turun dari surga. Lalu setelah dia mengatakan dia turun dari surga, lalu dia mendeklarasikan dirinya sebagai Tuhan dengan mengatakan kepada murid-muridnya di Yohanes 16 ayat 26 bahwasan pada saatnya nanti kamu akan berdoa dan meminta segala sesuatu dalam namaku. Maka Yohanes 15 ayat 14, jika kamu berdoa dalam namaku, aku akan melakukannya. Kalau sudah dikatakan melakukan, orang ketika berdoa dalam nama dia, bukan Bapa. Berarti Tuhan sendiri adalah dia. Dari sini kita melihat bahwasan dia mendeklarasikan dirinya adalah Tuhan. Tuhan sebagai Maha Kuasa. Apakah orang-orang Israel akan mempercaya begitu saja kepada Yesus ketika dia mengatakan bahwasan pada saatnya nanti kamu akan berdoa dan meminta segala sesuatu dalam namaku? Tidak mungkin. Orang Israel salah satunya adalah murid-murid Yesus, orang yang punya akal. Bagaimana mungkin mereka begitu saja percaya kepada Yesus? Tetapi tidak. Ketika Yohanes dan Paulus pergi ke gunung, Tuhan menguatkan kepada mereka bahwasan dengarkanlah dia, inilah anak yang kukasihi. Hanya kepadanya lah aku berkenan. Berarti apa yang dikatakan oleh Yesus adalah sebuah kebenaran. Maka Yesus membuktikan, dia mengatakan di Lukas 24 ayat 7 bahwa pada saat ketika anak manusia disalibkan, pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Dia buktikan kebenaran pada hari ketiga dia bangkit. Inilah Tuhan yang benar yang bisa membuktikan kebenaran, Tuhan yang konkret. Artinya perkataan-perkataan Yesus tidak bisa kita katakan bohong. Karena Petrus dan Yohanes mendengar langsung suara Tuhan mengatakan bahwasan inilah anakku kasih, hanya kepadanya aku berkenan. Ini Tuhan yang hebat. Tuhan yang bisa menyatakan kebenaran secara langsung, menguatkan orang-orang yang punya akal ini supaya yakin bahwasanya adalah Tuhan yang benar, bukan Tuhan hasil imajinasi manusia. Kalau Tuhan hasil imajinasi manusia tidak akan bisa berbuat apa-apa. Seperti yang Anda iman sudah saya katakan tadi bahwasan Tuhan hasil imajinasi manusia itu tidak akan bisa membuktikan apa-apa. Jika saya tuntut kepada Anda bahwasan Tuhan Anda bisa membuktikan apa-apa, Anda tidak akan bisa menjawab di sini. Saya akan katakan kepada Anda. Saya ingin bertanya kepada Anda. Ketika Muhammad masuk ke dalam gua Hira, dia menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala melalui Jibril yang mengklaim bahwasan Tuhan itu adalah Maha Kuasa. Tetapi Muhammad dalam keraguan, makanya Tuhan mau mengatakan kepada Muhammad, "Wahai Muhammad, jikalau kamu dalam keraguan tentang apa yang kami turunkan kepadamu, maka bertanya kepada orang-orang sebelumnya." Di sini Muhammad ragu tentang apa yang sudah diturunkan kepada dia. Artinya sahabat-sahabatnya pasti ragu. Nah sekarang untuk menguatkan sahabat-sahabatnya Muhammad bahwasan Muhammad ini berbicara tentang kebenaran itu, bahwasan itu mutlak. Dengan cara apa Tuhanmu membuktikan kepada sahabat-sahabatnya Muhammad bahwasan Muhammad ini berbicara tidak bohong? Silakan. Iya, baik. Jadi terlalu jauh untuk membuktikan itu. Kalau saudara sendiri ribut dengan kitab saudara, terlalu jauh. Bukti bahwa sahabat-sahabat percaya tentang Allah, tentang Rasulullah, tentang Al-Quranul Karim. Sejazirah Arab itu mengimani Allah, mengimani Rasulullah, mengimani Al-Quran. Itu bukti. Sekarang apa buktinya Yesus itu adalah pencipta, bukan Tuhan imajinasi? Yerusalem tidak mempertuhankan Yesus. Selesai. Yerusalem tidak mengimani kitab saudara sebagai firman Tuhan. Selesai. Sederhana itu. Sederhana.
Nah, saya ingin membantu Anda untuk memahami. Tolong pejamkan mata Anda, fungsikan kuping saudara, pegangan yang kuat. Tutup mata, tapi kuping siaga. Dengarkan saya. Ada dua hal yang mesti Anda pahami. Yang pertama, pernyataan Tuhan kepada seluruh umat manusia terkait dengan esensinya berdasarkan Bible saudara, yang cakupannya adalah umat terdahulu, umat pada masa Yesus, dan umat manusia setelahnya. Itu poin pertama. Yang kedua, poin hakikat Tuhan itu seperti apa? Apakah Tuhan itu makhluk? Apakah Tuhan itu punya kelemahan? Apakah Tuhan itu punya titik celah? Itu yang perlu Anda pahami. Tetap pejamkan mata, jangan buka mata Anda. Ya, seperti itu. Dengarkan. Di dalam kitab saudara, ketika berbicara mengenai konsep Tuhan, orang-orang Yahudi memahami dengan pasti bahwa Tuhan pencipta langit dan bumi itu tidak serupa dengan makhluk. Di dalam kitabnya orang Yahudi dikatakan 2 Samuel 7 nomor 22, 1 Tawarik 17:20, Yeremia 10 nomor 6 tentang konsep secara menyeluruh Tuhan bagi makhluk ciptaan adalah esensi yang tidak serupa dengan ciptaan. Manusia ciptaan berarti tidak serupa dengan manusia. Yesus manusia, berarti dia bukan Tuhan. Itu pertama. Pernyataan Tuhan tentang dirinya akan wujud dirinya berdasarkan ilustrasi yang ada dalam Bible itu sendiri. Untuk seluruh makhluk, untuk seluruh manusia, Tuhan menyatakan dirinya, diriku Tuhan tidak serupa dengan makhluk. Yesus gugur di situ. Itu yang pertama. Tetap tutup mata. Ya, seperti itu. Yang kedua, Tuhan melalui utusannya menyatakan tentang dirinya terhadap satu golongan yang dimana nabinya utusannya itu diutus. Contoh 30 detik, sabar jangan nangis. Yohanes 5 nomor 37. Allah yang mengutus aku, Tuhan yang mengutus aku, Bapa yang mengutus aku, Dialah yang bersaksi tentang aku. Ente tidak pernah mendengarkan suaranya, ente tidak pernah melihat rupanya. Rupanya, suaranya tidak pernah kamu sentuh secara wujud. Itu pengakuan Yesus. Jadi pola mana yang Anda ingin ajarkan di sini? Tidak ada kecuali satu. Imajinasi, halusinasi, imunisasi, dan organisasi melahirkan Tuhan yang berbuah seperti apa yang diterangkan dalam kitab saudara. Mereka tidak mengenal aku. Mereka semua adalah penyesat. Demikian. Silakan. Terima kasih si. Oke, saya lanjutkan ya. Begini Bang Juma, saya ingin mengutip salah satu ayat di dalam Mazmur 77 ayat 14 ya. Engkaulah Allah yang melakukan keajaiban, engkau telah menyatakan kuasamu di antara bangsa-bangsa. Saya ulang sekali lagi, netizen di bawah pasang kuping ya. Tuhan kami adalah Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan kami adalah Tuhan yang Maha Kuasa dan ajaib, sehingga Dia menyatakan keagungan kepada bangsa-bangsa. Saya baca sekali lagi supaya Anda dengar ya. Mazmur 77 ayat 14. Engkaulah Allah yang melakukan keajaiban, engkau telah menyatakan kuasamu di antara bangsa-bangsa. Tuhan kami adalah Tuhan yang ajaib. Tuhan yang ajaib artinya Tuhan bermisteri. Misteri ilahi tidak akan bisa dijangkau oleh manusia selain Dia sendiri yang membuktikan dan menyatakannya kepada manusia. Maka Tuhan ketika Dia mengklaim bahwasan Dia ajaib, ya benar. Jangan Anda mengatakan Tuhan kami bocah ajaib, jangan. Tuhan kami itu ajaib, bukan bocah ajaib. Saya lanjutkan ya. Ajaib, ingin saya jelaskan kepada Anda bahwasan itu adalah sebuah misteri ilahi yang tidak bisa dijangkau oleh manusia. Itulah hebatnya Tuhan kami, bermisteri. Tuhan Anda apakah bermisteri? Tidak ada. Karena misteri ilahi yang Anda imani itu tidak akan bisa membuktikan apa-apa kepada kalian, sehingga misterinya itu tidak dinyatakan kepada nabinya. Tetapi misteri ilahi yang kami imani sudah saya katakan kepada diri Yesus tadi, Dia mengatakan Dia turun dari surga adalah sebuah misteri.
Ketika dia mengatakan pada saatnya nanti kamu akan berdoa dan meminta segala sesuatu dalam namaku adalah sebuah misteri. Sedangkan di dalam perjanjian lama Tuhan YHWH menyatakan kepada nabi-nabi bahwasan hanya kepada dialah engkau berbakti dan hanya kepada dia engkau menyembah. Tetapi Yesus mengungkapkan sebuah misteri di sini mengatakan bahwasan pada saatnya nanti kamu akan berdoa dan meminta segala sesuatu dalam namaku. Yohanes 14 ayat 14. Jika kamu berdoa dalam namaku, aku akan melakukannya. Kalau sudah dikatakan melakukannya, mengabulkan. Yang bisa mengabulkan doa ataupun permohonan manusia itu hanyalah Tuhan. Yesus mendeklarasikan dirinya sebagai Tuhan, dan di sini Yesus bermisteri. Apakah Tuhan Anda bisa bermisteri? Tidak ada. Karena Tuhan Anda bukanlah ajaib. Sudah saya katakan tadi, Tuhan Anda itu tidak ajaib. Tuhan kami itu misterinya sangat luar biasa. Lalu bagaimana dengan pembuktian-pembuktian? Sudah saya katakan tadi, ketika murid-muridnya dalam keraguan tentang apa yang dikatakan oleh Yesus, maka Tuhan itu sendiri menguatkan kepada Yohanes dan Petrus bahwasan percayalah kepada dia, inilah anakku kukasihi hanya kepadanya engkau mendengar. Selesai, Pak. Pembuktian sudah sangat real di sini. Artinya tidak ada lagi keraguan-keraguan di dalam orang Yahudi yang mengimani Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang menjadi pertanyaan di sini ketika Muhammad masuk ke dalam Gua Hira yang tidak ada saksinya, lalu keluar dari dalam dengan keraguan-keraguan dia. Kenapa saya mengatakan dia ragu? Karena Tuhan mengatakan kepada Muhammad bahwasan, wahai Nabi, kepadamu maka bertanyalah kepada orang-orang sebelummu. Apa yang diturunkan? Al-Quran. Berarti Muhammad ini dalam keraguan-keraguan. Kalau Muhammad sudah ragu, berarti sahabat-sahabatnya ragu. Nah, sekarang bagaimana caranya Tuhan Anda ini menguatkan hati-hatinya sahabat-sahabatnya Muhammad supaya mereka tidak ragu kepada apa yang dikatakan oleh Muhammad, karena Muhammad masuk ke dalam gua itu sendiri. Ini yang saya tanyakan. Jawab pertanyaan saya dengan baik. Dengan cara apa Tuhan Anda meyakinkan sahabat-sahabatnya Muhammad supaya mereka tidak ragu tentang apa yang dikatakan Muhammad kepada mereka? Silakan. Iya. Gimana? Sekali lagi saya katakan, saudara terlalu jauh berimajinasi. Ketika kemudian Anda mengambil kitabnya orang Yahudi, Mazmur 77, engkaulah Tuhan yang melakukan keajaiban. Engkau telah menyatakan kuasamu di antara bangsa-bangsa. Kuasanya ini memang betul dinyatakan, tapi ini tidak berbicara mengenai hakikat dirinya, wujudnya. Ini berbicara mengenai keajaiban dirinya. Ini berbicara mengenai kekuasaan dirinya, bukan berbicara tentang wujud. Sementara yang kita bahas ini adalah wujud daripada Tuhan, Tuhan yang benar. Anda berimajinasi dengan mengambil kitabnya orang Yahudi, dengan mengatakan Tuhan saya ajaib, makanya lahir ajaib. Tuhan saya maha kuasa, makanya dia membangkitkan Lazarus. Tapi mohon maaf, itu imajinasi kebablasan. Kenapa? Yang dilakukan oleh Tuhan Anda itu adalah semata-mata mukjizat. Yang Anda tuhankan mengakui dengan mulutnya sendiri. Yang berkuasa, yang melakukan kuasa membangkitkan orang mati Yesus, yang lahir ajaib itu Yesus, tetapi Yesus sendiri mengatakan, Tuhan yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Selesai. Seperti Yesus yang ajaib, lahir ajaib, Yesus yang membangkitkan secara mujizat Lazarus, bukan Tuhan. Karena Yesus terlihat. Selesai di situ sebenarnya. Anda saja yang kemudian berimajinasi terlalu tinggi, mencoba mengambil narasi-narasi dalam kitabnya orang Yahudi, tapi tidak sampai kepada poin kebenaran ketika Anda mengatakan bahwa Tuhan itu jadi makhluk. Nah, Anda bertanya tentang baginda Rasulullah Muhammad SAW. Jikalau engkau ragu, wahai Nabi Muhammad, bahwa engkau adalah utusanku, bahwa engkau adalah rasulku, tanyakan kepada mereka yang memegang kitab lebih dulu, yaitu Taurat, Zabur, dan Injil. Tetapi baginda Rasulullah Muhammad SAW sedikit pun tidak pernah ragu. Makanya beliau tidak pernah bertanya. Apakah Rasulullah ada sejarahnya bertanya kepada orang Yahudi tentang dirinya? Tidak.
Apakah Rasulullah pernah bertanya kepada orang Nasrani tentang dirinya sebagai nabi dan rasul? Tidak. Artinya beliau tidak pernah ragu. Apa yang didengarkan, apa yang dilakukan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikr litubayyana linnas. Engkau kuutus membawa Al-Quran kepada seluruh umat manusia. Apakah beliau kemudian tidak melakukan? Beliau melakukan. Apa sebabnya? Karena beliau tidak ragu. Sebenarnya ini ayat adalah ayat sindiran kepada orang-orang terdahulu. Kenapa? Bagaimana mungkin utusanku bertanya kepadamu, di mana kamu sudah merubah-rubah firmanku yang datang kepada kalian? Itu jelas dikatakan di dalam Al-Quranul Karim surah Al-Ma'idah. Mereka berubah-ubah kitab itu. Ada juga diterangkan di ayat lain. Ya ahlal kitab lima talbisunal haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Wahai ahli kitab, mengapa engkau mencampur adukkan antara firmanku dengan karangan-karangan manusia? Seperti itu adanya, ya. Jadi saudara, ketika Anda mengatakan Tuhan itu imajinasi dan seterusnya, Yesus itu manusia, tetapi karena Anda adalah makhluk yang penuh dengan imajinasi, maka manusia Yesus pun Anda anggap sebagai Tuhan. Tolong sadari itu. Silakan. Ya baik, terima kasih atas paparan Bang Juma ya. Karena memang bos ini adalah debaters yang sangat handal. Saya rasa mungkin tidak akan bisa menandingi debaters meme bos ya. Oke, saya lanjutkan. Ini adalah sebuah klaim dari saya. Maaf ya, ini klaim. Hasil imajinasi saya, maka saya mengklaim bahwasan saya adalah seorang debaters yang handal. Saya akan lanjutkan paparan saya. Ketika Anda menuduh bahwasan di dalam Yohanes 5 ayat 37, Yesus mengatakan suara Tuhan tidak bisa didengar. Yang dimaksud suara Tuhan di situ tidak bisa didengar, jikalau kamu tidak percaya bahwasan Yesus adalah utusannya. Tetapi jika kamu percaya bahwasan Yesus adalah utusannya, kamu percaya bahwasan Yesus telah turun dari surga, kamu percaya bahwasan Yesus adalah anak Allah, kamu percaya dengan perkataan-perkataan Yesus bahwasan kamu akan berdoa dalam nama Dia, maka kamu akan mendengarkan suaranya, yaitu di Yohanes 5 ayat 38-nya. 37-nya mengatakan demikian, tetapi jawabannya di 38. Kalau Yesus mengatakan suara Tuhan tidak bisa didengar, maka akan menjadi kontradiksi dengan perjanjian lama ketika Tuhan berbicara dengan nabi-nabi secara langsung. Seperti di Keluaran 3 ayat 1 sampai habis, Keluaran 19, atau di zaman Abraham, Yesaya, Yeskiel. Tetapi tidak untuk itu. Yesus tidak berkontradiksi. Karena dia mengatakan bahwasan jikalau kamu tidak percaya bahwasan aku adalah Dia, kamu akan mati dalam dosamu. Kalau kamu tidak percaya bahwasan aku adalah Dia, kamu tidak akan pernah mendengar suara Tuhan. Tetapi kalau kamu percaya bahwasan aku adalah Mesias itu, maka kamu akan mendengarkan suara Tuhan. Itu jawabannya di Yohanes 5 ayat 38-nya. Sekali lagi saya ingin mengatakan kepada kalian bahwasan, saya ingin menegaskan sekali lagi bahwasan orang Kristen juga mengimani bahwasan Tuhan itu tidak bisa dijangkau oleh manusia, tetapi dengan kemahakuasaan Dia bisa berinkarnasi ataupun berteofani menjadi makhluk, karena Dia adalah Tuhan yang ajaib. Tuhan Anda bukanlah Tuhan yang ajaib, karena di dalam Al-Quran saya tidak pernah menemukan bahwasan Tuhan Anda adalah Tuhan yang ajaib. Berbeda jauh sekali. Tuhan yang benar-benar Tuhan dengan Tuhan yang bukan benar-benar Tuhan ini, di sini kita bisa membedakan. Tuhan yang benar-benar Tuhan adalah Tuhan saya yang bisa membuktikan perkataannya. Tetapi Tuhan yang bukan benar-benar Tuhan adalah Dia tidak bisa membuktikan perkataan. Kenapa Dia tidak bisa membuktikan perkataan? Karena memang hasil imajinasi manusia. Saya memberikan satu analogi kepada Bang Juma supaya Bang Juma paham. Saya bisa menciptakan Tuhan. Saya membalikkan keadaan bahwasan bukan Tuhan lagi menciptakan saya, tetapi saya bisa menciptakan Tuhan dengan mengatakan saya bisa masuk ke dalam gua, saya membawa pena satu, lalu membawa buku satu, saya berimajinasi tentang Tuhan di situ, lalu saya berimajinasi, lalu saya bernarasi tentang Tuhan, bahwasan Tuhan itu adalah Maha Pencipta, Maha Segalanya, Maha Kuasa, namanya ada Ariel Peter Pan, lalu saya mendokumentasikan menjadi sebuah kitab, lalu saya wartakan kepada orang-orang. Bisa saya lakukan itu, bisa saya ciptakan. Saya bisa menciptakan Tuhan. Maka itu ketika orang-orang menuntut kepada saya, buktikan kemahakuasaan Tuhan Anda yang Anda wartakan kepada kami. Modar, nggak bisa. Ya karena memang Tuhan itu hasil imajinasi saya, makanya saya tidak bisa membuktikan apa-apa kepada mereka. Tetapi tidak untuk Alkitab, sudah saya jelaskan dari tadi bahwasan Tuhan Alkitab adalah Tuhan yang ajaib, bermisteri.
Misteri ilahi yang sangat kuat di dalam Alkitab yang tidak bisa ditandingin oleh Al-Quran. Biar teman-teman paham. Saya ingin bertanya sekali lagi ini yang keempat kalinya. Di dalam Alkitab ketika perkataan Yesus, murid-muridnya meragukan, maka Tuhan sendiri datang menguatkan mereka dengan membawa dua saksi, yaitu Yohanes dan Petrus, dengan mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, hanya kepadanya lah aku berkenan. Nah, sekarang pertanyaan saya, dengan cara apa supaya sahabat-sahabat Muhammad ini yakin bahwasan Muhammad itu di dalam bertemu dengan Jibril? Dengan cara apa Tuhanmu itu menguatkan sahabat-sahabatnya ini? Kenapa dia harus menguatkan? Karena memang Muhammad dalam keraguan-raguan. Pertanyaan saya, dengan cara apa? Kalau di Alkitab sudah sangat jelas Tuhan sendiri menguatkan hati Petrus dan Yohanes. Nah, sekarang di sini dengan cara apa supaya sahabat-sahabatnya Muhammad ini percaya bahwasan Muhammad ini masuk ke dalam gua ini benar-benar berbicara dengan Jibril? Dengan cara apa? Silakan. Sebentar, Bang Juma di situ mau maghrib gak, Bang? Kalau Iya, mau maghrib 5 menit lagi. Oh iya, nanti Abang closing 5 menit dulu ya. Nanti itu bos memang 5, nanti disambung lagi ya. Gitu ya. Iya. Oke, lanjut Bang. Iya, baik. Jadi Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu mengajarkan tauhid itu 12 tahun. Beliau tidak mengajarkan yang lain dulu, tetapi memperdalam akidah umat Islam pada masa itu dengan mengajarkan Tuhan itu adalah satu. Itu dulu yang perlu saudara pahami. Begitu juga Yesus mengajarkan itu, Tuhan itu satu. Lalu yang kedua, Rasulullah Muhammad SAW mengajarkan dirinya sebagai utusan Tuhan. Demikian juga Yesus mengajarkan dirinya sebagai utusan Tuhan. Bedanya, Yesus ditolak. Baginda Rasulullah Muhammad SAW itu diterima kemudian. Waktu berlanjut kemudian muncul penyesat serigala nyamar domba yang tadinya oknum yang mengajarkan dirinya utusan berubah menjadi Tuhan itu sendiri. Hasil imajinasi. Rasulullah Muhammad SAW mengajarkan kepada para sahabatnya, sahabatnya mengajarkan kepada murid yang lain, sampai kepada kami umat Islam. Tuhan itu satu, bernama Allah, utusan Tuhan terakhir bernama Nabi Muhammad SAW. Seruan itu bergemuruh dari zaman ke zaman sampai kepada tahun 2023 tidak pernah tergantikan. Yesus Tuhan hasil imajinasi konsili. Padahal tadi setara dengan baginda Rasulullah Muhammad SAW mempertuhankan Allah, menjadikan diri mereka sebagai utusan dan mengajarkan kepada umatnya. Tetapi kemudian salah satu di antara nabi ini, dua nabi ini, ada yang diselimuti dan diliputi dan dikelilingi oleh manusia-manusia yang penuh dengan imajinasi. Sehingga yang tadinya utusan Tuhan berubah menjadi Tuhan. Lalu kemudian saya miris ketika Anda mengatakan Yesus itu misteri. Misteri itu adalah sesuatu yang belum diketahui. Berarti ketuhanan Anda betul, ketuhanan, konsep ketuhanan Anda benar-benar imajinasi. Karena adalah misteri. Sesuatu yang belum nampak, sesuatu yang belum nyata, sesuatu yang belum pasti. Jadi misteri itu adalah sesuatu yang dikaitkan dengan kejadian-kejadian horor. Ya, seperti keberadaan monster di laut atau manusia raksasa, atau seperti hilangnya kapal-kapal dan pesawat katanya segitiga bermuda, itu misteri itu. Yesus manusia, Maria menghamilkan Tuhan pencipta langit dan bumi, Yesus mati bangkit dari, itu misteri, memang betul. Cerita-cerita yang belum diketahui dengan pasti apakah itu betul atau tidak. Konsep Tuhan tidak begitu, Bung. Tuhan itu absolut kebenarannya. Tidak bisa kemudian misteri Tuhan itu. Absolut keberadaannya. Makanya kami umat Islam bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Saksi loh. Berarti bukan misteri. Kami sudah pastikan, makanya kami bersaksi tidak ada Tuhan selain daripada Allah. Bukan misteri. Tuhan Anda misteri. Aduh, sudah dia imajinasi, misteri pula. Kena saudara. Ya,
Kena saudara. Jadi itu cerita, laksana cerita Kerasakti, laksana cerita Maling Kundang, laksana cerita Hercules, artis itu misteri semua tuh. Misteri semua. Tapi kalau berbicara mengenai Nabi Musa, berbicara mengenai Nabi Ibrahim, Abraham, Daud, itu bukan misteri. Itu adalah sejarah absolut yang betul-betul terjadi. Ketuhanan Anda, ketuhanan Yesus Anda itu ternyata misteri. Wow. Saya kira begitu untuk sementara dari saya sebagai penutup ya. Di sini sudah mulai azan. Kiranya apa yang menjadi pilihan saudara dalam materi ini, Anda bisa renungkan kemudian bahwa Tuhan Anda adalah Tuhan hasil imajinasi konsili dan imajinasi umat Kristen itu sendiri mempertuhankan anak Maria itu sebagai Tuhan, di mana justru anak Maria ini mengajarkan dirinya adalah utusan Tuhan kepada Bani Israel. Demikian, salam tauhid, salam satu Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Oke, terima kasih Bang Juma. Saya closing dulu Bang Juma ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, saya closing dulu ya. Ya, silakan. Jadi saya ingin mengutip salah satu daripada Alkitab, yaitu di Ayub 5 ayat 9. Masuk sholat maghrib. Iya Bang, itu Erik nanti yang lanjut dulu. Iya, saya closing ya. Boleh moderator ya closing dulu ya. Iya. Oke, baik mute. Saya mengutip daripada salah satu Alkitab, yaitu Perjanjian Lama di Ayub 5 ayat 9 ya. Ini tolong teman di bawah dengar baik-baik apa yang saya bacakan ya. Ia melakukan perbuatan-perbuatan yang besar dan yang tak terduga, serta keajaiban-keajaiban yang tak terbilang banyaknya. Ini menghancurkan ketika Anda mengklaim bahwasan Tuhan Anda Maha Kuasa. Luar biasa ya, saya katakan kepada Anda, dan saya ingin membacakan kembali kepada Anda. Ayub 5 ayat 9. Ia melakukan perbuatan-perbuatan yang besar dan yang tak terduga dengan menjadi manusia. Tanpa terduga-duga, dia melakukan sebuah kebesaran menjadi manusia. Itulah hebatnya Tuhan kami, bro. Saya sudah katakan dari tadi, jangan pernah menandingi Tuhan yang ada di dalam Alkitab dengan Tuhan yang ada di dalam kitab Anda. Jika kalau Anda tandingi, maka saya katakan perbedaan seperti bumi dan langit. Tuhan kami itu melakukan berbagai macam keajaiban-keajaiban menjadi manusia, menjadi awan, menjadi api, untuk menunjukkan ekstensinya sebagai Maha Kuasa terhadap manusia. Manusia punya akal. Bagaimana mungkin kita harus percaya kepada seseorang hanya masuk ke dalam gua? Bagaimana mungkin kita hanya percaya kepada seseorang yang naik ke atas gunung Sinai? Itu tidak mungkin. Bagaimana mungkin kita percaya kepada seseorang yang mengatakan dia turun dari surga, Yohanes 6? Bagaimana mungkin kita percaya begitu saja kepada Yesus? Dia mengatakan, aku turun dari surga. Aku dan Bapakku adalah satu. Tetapi untuk menguatkan kita, harus Tuhan itu sendiri dengan mengatakan kepada orang-orang yang menjadi saksi, bahwa Yohanes dan Petrus menjadi saksi, inilah anakku yang kukasihi, hanya kepadanya lah aku berkenan. Dengarkanlah dia. Ini adalah salah satu bentuk penguatan dari Tuhan kepada manusia yang punya akal. Kalau manusia yang tidak punya akal itu imani saja. Ketika seseorang masuk ke dalam gua mengklaim bahwasan dia berbicara dengan Jibril, dia menerima wahyu Tuhan, lalu dia keluar menyampaikan kepada orang bahwasan saat dia berbicara Ayub dengan berapa tadi, Bos? Ayub berapa? Jangan potong, bro. Ayub potong, berapa? jangan sakit. Ayub berapa? Bentar, Ayub jangan berapa? sakit. Ya, Ayub berapa? Moderator. Ini mengganggu nih moderator. Ayub berapa? Ayub berapa? Bang Zuma sudah tidak. Jangan. Bang Zuma lagi sholat. Moderator ini mengganggu nih moderator ini. Tunggu, iya Ayub berapa? Ayub berapa? Biar kita baca sama-sama. Itu nggak apa-apa, Bang Jome. Ayub 9 nomor. Ayub 5 ayat 9. Jadi janganlah motong-motong kayak gini. Masa giliran Bang Juma kalian diam, giliran saya kalian mengganggu kayak gini. Ya lanjut Bang, lanjut. Cuma nanya. Jadi saya peringatkan kepada kalian sebagai debaters Muslim, jangan pernah menantang Meme Bos. Mulai sekarang dan sampai selama-lamanya, jangan mencoba untuk menantang saya karena saya akan menjungkir balikkan semua narasi-narasi Anda. Jangan. Ya, itu mulai sekarang hormatilah Meme Bos adalah debaters handal dari Kristen dan akan menjungkir balikkan kalian. Bukan gitu. Anda jangan mendoktrin di sini. Tidak ada ajaran para nabi mengajarkan umatnya itu Tuhan jadi manusia. Kenapa Ayub tadi Anda Moderator udah. Enggak, datanya di mana? Anda salah Bang Meme Bos. Bang Juma, terima kasih, mohon izin ya Bang Juma ya. Terima kasih. Biar buat teman-teman yang Muslim di bawah, saya minta maaf kalau seandainya saya telah menyakiti hati kalian, tidak ada niat saya, tetapi di sini hanya sekedar untuk berdialog. Saya minta maaf sebesar-besarnya kepada teman-teman yang di bawah, ya khusus beragama Islam dan juga yang ada di atas komal. Terima kasih Bang Juma.